Hola Mina! Setelah di video sebelumnya saya sudah membahas Black Clover chapter 392 versi ofisial atau terjemahan resminya. Di video kali ini saya akan bahas lanjutannya, yaitu chapter 392 yang akan menjadi akhir dari cerita Black Clover. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 392 berjudul Buah dari Kerja Keras. 2 tahun kemudian, kerajaan Clover benar-benar terlihat sangat damai. Bahkan gereja desa Hage yang dulu tersisihkan, kini banyak dikunjungi para bangsawan yang tinggal di ibu kota kerajaan. Gereja itu kini jadi tempat bersejarah karena menjadi saksi bisu lahirnya 2 pria terkuat, 2 pahlawan besar kerajaan Clover, yang kini salah satunya menjadi kaisar sihir. Dan Orsi Orphai menyambut para pengunjung dengan tangisan sukacita. Dia berkata, dan inilah gereja tempat kedua pahlawan yang memperebutkan gelar kaisar sihir dibesarkan. Sejak kecil, keduanya sudah mengasah kemampuan bersama di hadapan tulang belulang iblis raksasa legendaris. Setelah itu, Orsi Orphai pun memperkenalkan makanan khas desa Hage, yaitu Nomotato kepada para bangsawan. Dia berkata, ini adalah makanan khas desa Hage, namanya Nomo Stick Fries, yang terbuat dari Nomotato, karya koki muda kami. Reka, salah satu penghuni panti gereja yang jadi kokinya, justru merasa malu. Dia berkata, hentikan itu, membuatku malu saja. Lalu saat itu terlihat juga penghuni panti gereja lainnya yang dulu kecil sekarang sudah tumbuh lebih besar, seperti Aruru dan Holo. Aruru saat itu membahas Nas, salah satu penghuni panti gereja juga yang sedang ikut ujian masuk Ksatria Sihir. Aruru berkata, kira-kira Nas lulus tidak ya? Dia ikut ujian masuk ke Ksatria Sihir kan? Nas sendiri saat itu ditemani oleh Sister Lily ke lokasi ujiannya di ibu kota kerajaan. Sister Lily berkata, berjuanglah Nas. Dengan penuh semangat Nas berkata, terima kasih Sister. Saat itu kita melihat seorang pria berbadan besar sedang menahan seseorang yang ternyata itu adalah Gouch yang sedang ditahan oleh Grey dalam bentuk pria besarnya. Gouch saat itu mencoba menghentikan Mary yang akan ikut juga dalam ujian masuk ke Ksatria Sihir. Gouch berkata, aku mohon Mary, jangan sampai kau memilih karir yang berbahaya dan tidak jelas seperti ini. Mary yang sudah tumbuh besar berkata, kakak ini bicara apa? Aku juga kan mau jadi Ksatria Sihir karena melihat sosok kakak yang keren saat bertugas. Tidak perlu khawatir tentang aku. Lebih baik kalian pergi minum teh saja berdua sana. Mendengar itu, Grey langsung berubah ke wujud aslinya dan menjadi malu. Lalu Mary berbisik kepada Gouch, siapa lagi gadis yang akan suka dengan pria overprotective seperti kakak kalau bukan Kak Grey? Hanya Kak Grey yang mampu, makanya jangan sampai dia kabur. Paham kan? Mendengar itu, baik Grey dan Gouch menjadi sangat malu. Selain mereka berdua, ada juga Anna dan Nick dari desa Sosi. Nick adalah cucu dari kepala desa Sosi, yang setelah kematian kakeknya, dia berjanji dengan Asta di hadapan makam kakeknya bahwa dia akan menjadi Ksatria Sihir juga. Dan sekarang, dia bersama Anna ikut dalam ujian masuk Ksatria Sihir. Selain mereka, ada juga kandidat yang berasal dari Elysia, desa para elf. Mereka adalah keturunan langsung dari Lich dan Tetia. Saat itu, Charlotte yang ditemani Sol sedang melihat para kandidat memasuki gedung ujian. Charlotte berkata, tiba juga saatnya di tahun ini. Sol berkata, belakangan ini kita selalu mendapatkan anak baru yang kuat, makanya ekspektasi tahun ini pun terbilang tinggi. Ya kan kak? Mendengar itu Charlotte hanya diam dan justru mengingat momen saat dia mengantar Ichika pulang menaiki perahu. Tidak hanya ada Charlotte saat itu, di sana tentunya ada Yami kakaknya dan Asta beserta Sister Lily yang pernah diselamatkan oleh Ichika dan yang lainnya di Hinokuni. Ichika berkata, terima kasih sudah menerimaku selama setengah tahun ini. Yami berkata, hati-hati di perjalanan pulang. Tapi di dalam hatinya dia berkata, kurasa akan aman sih. Karena saat itu ternyata Mereoleona entah kenapa ikut bersama Ichika pergi ke Hinokuni. Lalu Yami berkata lagi, kapan-kapan aku juga akan mampir ke sana. Salam untuk Ryu ya. Ichika berkata, baik kak. Lalu Ichika memberi hadiah sebuah alat sihir kepada Charlotte sambil berkata, ini sejenis alat sihir yang dibuat sendiri oleh Tenmayashi Kisang. Kalau digunakan di tubuh, kita bisa memahami bahasa asing dan ucapan kita sendiri pun akan diterjemahkan secara otomatis. Melihat itu Asta berkomentar dengan berkata, waktu itu aku pun tiba-tiba sudah menggunakannya. Lalu Ichika berkata,
berkata kepada Charlotte, "Kak Charlotte, kapan-kapan datanglah berkunjung ke Hinokuni." Mendengar dia dipanggil kakak, Charlotte langsung malu. Dia berkata, "Kakak, tapi hubungan kami belum benar-benar resmi." Mendengar pernyataan dari Charlotte, Yami langsung berkata, "Tapi aku berniat meresmikan hubungan kita." Charlotte semakin malu dan gugup setelah mendengarnya. Dia berkata, "Oh iya, syukurlah kalau begitu." Ichika yang melihat tingkah Charlotte seperti itu berkata, "Orang ini manis sekali." Asta pun saat itu tersenyum melihat Yami dan Charlotte. Dia berkata, "Selamat untuk kalian berdua. Jujur, rasanya masih belum terbiasa melihat kalian si cantik dan si buruk rupa." Merasa terhina dengan ucapan Asta, Yami langsung mencengkram kepala Asta sambil berkata, "Siapa yang buruk rupa? Dasar bocah ingusan sialan." Dalam posisi dicengkram kepalanya, Asta berkata, "Kapten Yami, sekarang aku sudah jadi kaisar sihir loh." Yami berkata, "Bagiku selamanya kau ini hanya bocah ingusan." Setelah itu Ichika berpamitan. Dia berkata kepada Asta, "Aku tidak sabar menantikan masa depan negeri yang kau pimpin. Kalau ada apa-apa, kabari saja." Setelah itu Ichika pun pergi menuju Hinokuni. Sementara Yami berkata lagi kepada Asta, "Satu lagi, aku tidak mau bekerja sebagai bawahanmu langsung." Mendengar itu Asta pun terkejut. Lalu Yami berkata lagi, "Aku akan bekerja sebagai kesatria sihir biasa dengan jabatan seadanya dan pensiun dari posisi kapten." Lalu Asta berkata, "Kapten Yami kok seenaknya seperti itu? Tapi itu memudahkan aku juga sih." Setelah mengingat itu, Charlotte pun tersenyum. Lalu Sol bertanya, "Oh iya, Yami Dana bagaimana kabarnya?" Dengan malu-malu Charlotte menjawabnya, "Ya, masih seperti biasa kok." Lalu di dalam hatinya dia berkata, "Sampai sekarang aku belum terbiasa ditanya seperti itu." Beralih ke markas Black Bull, Vanessa yang mabuk masuk ke ruangan kapten yang saat itu dijabat oleh Nahato. Vanessa berteriak, "Kapten, ujian masuk kesatria sihir sudah mau dimulai." Tapi saat itu Nahato sepertinya sedang sibuk, di mana dia sedang menyelesaikan dokumen kerjaannya. Lalu dia menoleh kepada Vanessa sambil berkata, "Kalau sudah mengerti, kenapa tidak berhenti minum dan bantu aku bereskan kerjaan ini?" Vanessa berkata, "Aku juga kan lagi sibuk." Setelah itu terjadi ledakan yang mengguncang markas, di mana itu ulah Magna dan Luck yang sedang bertarung di dalam markas seperti biasanya. Magna berkata, "Awas kau ya, siap-siap saja hari ini." Luck berkata, "Aku selalu siap, maju sini." Setelah itu Nahato muncul di hadapan mereka dari balik bayangan. Dengan wajah menyeramkan dia berkata, "Semakin dibiarkan, kalian semakin tidak tahu diri ya." Tapi setelah itu ketiganya terkena jebakan hasil eksperimen baru dari Zora. Zora berkata, "Terima kasih sudah jadi kelinci percobaan untuk sihir jebakan baruku." Magna terlihat bersemangat. Dia berkata, "Hebat sekali Zora." Luck pun sama. Dia berkata, "Asik, ayo lakukan lagi." Sementara Nahato semakin kesal. Dia berkata, "Bersiaplah bocah-bocah petakilan." Di saat Nahato memberi pelajaran kepada ketiga anggotanya itu, Gordon dan Henry dengan tenangnya sedang main kartu. Henry berkata, "Pilih yang mana ya?" Sementara Gordon berkata, "Manapun yang kau pilih, persahabatan kita akan tetap abadi." Sedangkan anggota lainnya yaitu Finral sedang menangis haru menantikan kelahiran anaknya. Dia berkata, "Akhirnya sudah kunanti-nantikan, anakku akan lahir." Finral ternyata sudah menikah dengan Vines dan dia akan segera menjadi seorang ayah. Finral berkata kepada Vines, "Aku akan menyelesaikan pekerjaanku secepatnya dan pulang lebih cepat lagi setiap hari. Biarkan saja skuad tidak beres itu." Lalu di dalam hatinya dia berkata, "Akhirnya aku menang dari kutukan." Vines berkata, "Sekarang pun kau selalu pulang cepat kan Finral?" Sementara itu Langris yang melihat tingkah kakaknya itu berkata, "Merepotkan juga, aku akan jadi paman ya." Setelah itu Finral berkata lagi, "Tapi siapa sangka malah mereka duluan yang menjadi orang tua." Mereka yang dimaksud Finral di sini adalah Charmy dan Riel yang ternyata sudah menikah lebih dulu dan memiliki banyak sekali anak. Terhitung ada 7 anak yang hampir seumuran. Mungkin saja mereka kembar 7. Charmy dengan senyumannya berkata, Ayo makan yang banyak." Riel pun saat itu sedang memberi susu kepada salah satu anaknya. Saat itu pelayan Riel pun ikut terharu karena Riel anak yang dia urus dari kecil kini menjadi seorang ayah. Dia berkata, "Tuan muda Riel sudah bisa memberi susu bayi." Kakek jadi terharu. Riel berkata, "Kakek, aku kan memang sudah menjadi ayah. Ini anak ke-7 loh." Setelah itu Ragil muncul dan berkata, "Kapten Riel, sudah saatnya persiapan ujian masuk." Riel berkata, "Oh iya, aku lupa. Oke Charmy, aku berangkat dulu ya." Charmy berkata, "Ya, selamat jalan." Setelah itu di dalam hatinya Charmy berkata, "Lebih baik menyambut cinta yang datang daripada mengejar cinta kan?" Kemudian beralih ke Noel dan Mimosa yang sedang berbincang berdua. Noel berkata, "Sepertinya dia sudah terbiasa dengan posisinya sebagai kaisar sihir ya." Mimosa berkata, "Aku lega, dia bisa diandalkan." Lalu Noel berkata lagi, "Oh iya, ku dengar Loro Pechika dan Gajah sudah resmi menikah." Mimosa berkata, "Sungguh kabar yang menggembirakan. Ku dengar Nona Mereoleona juga sedang didekati seseorang dari Hinokuni." Noel bertanya, "Orang macam apa dia?" "Oh iya, aku sudah menunggu sampai kesibukan kaisar sihir ini mereda. Pertarungan kita baru akan dimulai ya Mimosa." Mimosa berkata, "Aku tidak akan kalah Noel." Setelah itu mereka pun berpisah. Noel berkata, "Aku ada janji makan siang dengan kakak-kakakku. Sampai nanti."
nanti. Mimosa berkata, "Wah, mungkin sesekali aku perlu mengajak kakakku makan bersama juga." Saat itu seperti biasa, Nero menguping pembicaraan mereka berdua. Setelah Noel dan Mimosa pergi, Nero duduk di atas atap sambil menatap ke arah tengkorak monster Lee yang disegel Lumiere di desa Hage. Nero berkata, "Lumiere sama, hari ini pun kerajaan Clover terasa damai. Setelah selama ini kerajaan Clover dipenuhi dengan ketidakadilan, ini semuanya bisa hidup bersama dan sudah tidak ada lagi ketidakadilan." Saat itu kita melihat skuad Crimson Lion yang dipimpin Fugoleon dan Leo sedang beraksi. Lalu skuad Green Mantis yang dipimpin Jack the Ripper bersama Anne dan Seke. Ada juga Kirs yang menjadi kapten skuad Coral Pico setelah Dorothy memutuskan untuk menjadi ratu penyihir di hutan penyihir. Ada juga Kahono yang akhirnya bisa mewujudkan impiannya menyanyi di hadapan orang banyak. Kita juga melihat tim peneliti dari lab penelitian alat sihir. Lalu hubungan Silva bersaudara pun semakin erat. Mereka terlihat sedang makan siang bersama sambil berbincang santai. Lalu Dorothy pun sudah resmi tinggal di hutan penyihir sebagai ratu penyihir baru. Saat itu kita pun akhirnya melihat apa yang sedang dilakukan Mereoleona di Hinokuni. Dia ternyata berlatih tanding dengan Yosuga. Ryu yang melihatnya tertawa bahagia karena Yosuga rekannya akhirnya bisa menemukan apa yang dia inginkan selama ini, yaitu wanita kuat. Sementara itu di kerajaan Diamond, Mars dan Vanna resmi menikah dan saat itu kita melihat Veremena, sang pemilik roh sihir tanah Gnom, duduk di singgasana. Ini menandakan bahwa Veremena adalah ratu kerajaan Diamond. Sedangkan di kerajaan Heart, Loro Pechika terlihat ketiduran dan gajah sedang menyelimutinya. Di kerajaan Spade pun hari-hari berjalan damai. Terlihat sang ratu atau ibunya Yuno sedang tersenyum bersama para pengawalnya. Sementara itu, William terlihat mengunjungi Patri di desa para elf yang saat ini sudah resmi masuk ke dalam wilayah kerajaan Clover. Mereka kini bisa saling berkunjung dan hidup bersama. Sementara Yuno, setelah dikalahkan Asta dalam perebutan gelar Kaisar Sihir, dia kini menjabat sebagai kapten skuad Golden Dawn. Saat itu Yuno baru saja kembali ke kerajaan Clover. Dia disambut oleh Klaus yang berkata, "Maaf ya, padahal kau baru saja kembali dari kerajaan Spade. Karena ini salah satu tugas penting seorang kapten. Tahun ini pun, mari kita rekrut anggota baru yang berbakat." Sambil tersenyum, Yuno berkata, "Ya, kuharap akan ada kandidat yang cukup berambisi untuk melampauiku." Mendengar itu, Klaus membenarkan posisi kacamatanya lalu berjalan di belakang Yuno sambil berkata, "Kuharap juga begitu." Setelah itu beralih ke arena ujian masuk Kesatria Sihir. Seseorang yang kemungkinan adalah Marks berkata, "Baiklah, dengan ini, ujian masuk Kesatria Sihir sudah resmi dibuka." Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba terjadi tekanan dan guncangan hebat di arena ujian masuk Kesatria Sihir. Para kandidat di sana berkata, "Ada apa? Bunyi dentuman apa itu?" Lalu Mars muncul melalui sihir komunikasinya sambil berkata, "Kita kedatangan musuh. Sebuah pesawat udara raksasa yang tidak dikenal telah datang menyerang ibu kota kerajaan. Saat ini, Kaisar Sihir sudah menuju ke sana." Mendengar Kaisar Sihir menuju ke sana, Yuno hanya bisa tersenyum. Sementara Nahato langsung memegang kepalanya sambil menghela nafasnya. Noel pun tersenyum sambil berkata, "Dasar pria satu itu." Sementara Yami yang mengenakan jubah berbulu tanpa simbol Black Bull dan Adra Meleh yang ada di bahunya langsung menuju lokasi sambil berkata, "Pasukan khusus sedang meluncur." Saat itu ternyata Asta muncul tiba-tiba di atas pesawat musuh dengan asap pekat yang membuat para musuh melompat menjauh. Lalu para musuh berkata, "Apa-apaan bocah ini? Dia tidak punya mana. Siapa kau?" Lalu dari balik asap itu Asta muncul mengenakan jubah Kaisar Sihirnya sambil berkata, "Aku adalah Kaisar Sihir." Dan momen itu mengakhiri kisah Black Clover. Tamat. Bagaimana menurut kalian dengan chapter terakhir Black Clover ini? Apakah kalian puas atau justru tidak puas? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセルパワーストーリーが展開全てのフレームに新しい冒険が語られるクラシックから